Bai Chai mau tidak mau kembali ke rumah jerami, dan melihat pola dewa tembus pandang melayang di depan Chen Ping, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Apalagi di telapak tangan Chen Ping terdapat pola telapak tangan besar yang sangat jernih dan ditutupi ribuan garis. Setiap garis memancarkan kecemerlangan, dan dari telapak tangan Chen Ping, aliran darah yang terlihat dengan mata telanjang memasuki garis ilahi. Garis-garis itu mulai dipenuhi darah dan berubah menjadi warna merah cerah. Ini adalah karakteristik perpaduan pola ketuhanan. Tubuh Chen Ping menyatu dengan pola ketuhanan. Adik laki-laki, kamu sangat kuat. Kamu telah memadatkan semua pola ketuhanan dengan sangat cepat. Sekarang kamu dapat mencoba menggunakan pola ketuhananmu untuk menghancurkan formasi di sekitar rumah jerami ini. Selama formasinya rusak, kamu bisa bebas. Bai Chai berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, berjalan keluar perlahan, dan kemudian bersiap menggunakan pola ilahi untuk menghancurkan formasi. Namun Chen Ping mencoba beberapa kali tanpa hasil. Kakak Bai, mengapa saya tidak bisa mengendalikan pola ilahi ini? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah pola ketuhanan yang telah kamu padatkan, dan jelas telah menyatu denganmu. Bagaimana mungkin tidak mungkin untuk mengendalikannya? Biasanya, pola ketuhanan ini telah menjadi bagian dari tubuhmu, bukankah begitu? Bai Chai juga sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak Bai, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak pergi dan mengundang guru ke sini untuk melihat apa yang terjadi? Chen Ping sedikit tertekan, dia akhirnya memadatkan pola ilahi, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Biarkan aku membantumu mencari tahu apa yang terjadi dulu. Bai Chai mendekati Chen Ping, namun setelah mengambil 2 langkah saja, dia langsung berhenti dan terlihat sedikit serius. Berkata, mengapa ada yang aneh di sini? Setelah mengatakan itu, Bai Chai menepukkan cahaya hitam, ledakan. Hampir seketika, tubuh Bai Kau terlempar. Kepala Chen Ping juga berdengung, dan kemudian hubungan seluruh tubuhnya dengan pola formasi langsung menjadi lebih dekat. Pola formasi di sekitarnya muncul di benak Chen Ping dalam sekejap. Chen Ping hanya melambaikan tangannya, dan pola formasi asli di sekitar rumah jerami itu hancur. Kakak Bai, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi di sekitarmu barusan? Bai Kau menggelengkan kepalanya dan berkata, arai setan. Chen Ping tercengang. Bai Chai mengetahui bahwa dia telah melepaskan mulutnya dan segera menutupnya. Kakak Bai, apa itu arai demon? Sepasang mata merah itu setiap malam, apakah mereka orang yang kamu sebut arai demon? Chen Ping bertanya pada Bai Kai. Melihat bahwa Chen Ping sudah mengetahuinya, Bai Yu mengangguk dan berkata, karena kamu sudah mengetahuinya, tidak ada salahnya untuk memberitahumu, dan sekarang kamu telah memadatkan pola formasinya. Iblis formasi itu adalah iblis besar. Seperti masternya, dia sangat berpengetahuan tentang teknik formasi, dan pola sihirnya juga sangat kuat. Kemampuannya untuk mengikuti sang master seimbang. Tak satu pun dari mereka yakin satu sama lain. Namun, iblis formasi juga mencari seseorang yang berbakat dalam teknik formasi dan ingin mengajarinya pola sihirnya. Melihat kamu memiliki bakat yang bagus kali ini, formasi iblis mungkin ingin menjadikanmu sebagai muridnya, tetapi sekarang kamu telah memadatkan pola ilahi, tidak mungkin untuk memadatkan pola sihir. Kata-kata Bai Chai mengejutkan Chen Ping. Dia tidak menyangka ada susunan iblis di dunia surga dan manusia. Namun, iblis angin, iblis darah, iblis bayangan, dan iblis api semuanya telah dihancurkan tubuhnya dan sisa jiwa mereka disegel atau disembunyikan setelah perang antara dewa dan iblis. Hanya saja karena tubuh fisiknya hancur atau kekuatannya rusak, tidak ada cara untuk kembali ke surga. Mereka semua tinggal di surga dan dunia manusia, atau disegel di dunia sekuler. Jadi, apakah barisan iblis yang muncul sekarang juga berasal dari surga? Karena iblis formasi setara dengan patriark pola ilahi,
apakah itu berarti Patriark Pola Ilahi juga merupakan orang dari alam surgawi? Ini menegaskan apa yang dikatakan Raja Iblis Ciyun, nenek moyang dari Pola Dewa seharusnya adalah seseorang dari surga. Saudara senior Bai, apakah guru adalah orang dari alam surga? Dia sama sekali bukan seorang kultivator dari alam surga. Bai Jue melihat bahwa Chen Ping telah memadatkan pola ketuhanan dan dianggap sebagai murid formal, jadi dia tidak bermaksud untuk menyembunyikannya dan berkata langsung, ya, tuannya memang orang dari surga, dan iblis juga orang dari surga. Mereka semua terjebak di surga dan dunia manusia karena perang antara dewa dan iblis. Petik 2. Terjebak di surga dan dunia manusia. Chen Ping sedikit bingung saat ini. Dia tidak mengerti apa artinya terjebak di surga dan dunia manusia. Chen Ping tidak tahu bahwa banyak orang dari langit dan bumi terperangkap di surga dan dunia manusia, dan seluruh formasi langit dan bumi telah diatur. Saya tidak bisa membicarakan hal ini lagi. Jika guru ingin memberitahu Anda, dia akan memberitahu Anda. Bai Chai menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Bai, bolehkah aku pergi sekarang? Aku sudah berada di sini selama beberapa hari dan masih ada yang harus kulakukan. Chen Ping masih memikirkan Gu Tianchao. Setelah menangani masalah Gu Tianchao, dia masih ingin menemukan Bai Qian dan Huo Feng, lalu membantu Huo Feng menghancurkan keluarga Feng dan merebut kembali Hu Huangcheng. Pergi. Bai Jue tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, adik laki-laki, kamu terlalu banyak berpikir. Saya baru saja mengatakan bahwa setelah kamu memadatkan pola ketuhanan takdirmu, kamu dapat meninggalkan gubuk jerami. Tetapi jika kamu mau untuk pergi dari sini, Anda perlu mempelajari semua pola ilahi. Kamu tidak secara naif berpikir bahwa pola ketuhanan hanya yang kuberikan padamu, kan? Itu untuk kamu memadatkan pola ketuhanan dan mengintegrasikannya dengan pola ketuhanan. Ada banyak pola ketuhanan di gunung ini, semuanya diukir pada posisi berbeda oleh guru. Anda perlu meletakkan pola ajaib ini di gunung. Anda hanya perlu mempelajari semua tato. Petik 2. Setiap pola ketuhanan memiliki rahasianya masing-masing. Semakin banyak Anda mempelajarinya, semakin bermanfaat bagi Anda. Brengsek. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengutuk. Perasaan berusaha sekuat tenaga untuk mengukir pola ketuhanan, sehingga mereka hanya bisa meninggalkan rumah jerami itu. Kita masih perlu mempelajari semua pola ketuhanan, dan itu akan memakan waktu hingga tahun monyet, kuda, dan bulan. Kakak Bai, bagaimana jika saya tidak ingin belajar lagi? Chen Ping bertanya. Kalau begitu kamu tidak bisa pergi dari sini, kata Bai Chai. Jika ingin menjebaknya, Anda harus menggunakan formasi atau ilusi. Dengan kekuatan Chen Ping saat ini, tidak mungkin menjebaknya terlepas dari formasi atau ilusi. Hidup, Chen Ping memiliki asal-muasal ilusi, dan tidak ada ilusi yang berpengaruh padanya. Bai Chai memandang Chen Ping, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi tidak mengejarnya. Dan Chen Ping menggunakan langkah pengendalian api untuk terus melompat ke luar angkasa. Meskipun pola ilahi ini sangat bagus, pasti akan bermanfaat untuk mempelajarinya lebih lanjut, tetapi Chen Ping tidak punya waktu. Dia tidak bisa terjebak di sini dan terus mempelajari beberapa pola ketuhanan. Dan tidak ada yang namanya menerima murid. Bukankah ini sama saja dengan paksaan? Chen Ping masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Suara mendesing. Sosok Chen Ping menghilang lagi, dan kemudian muncul beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Dengan cara ini, Chen Ping terbang selama setengah jam. Menurut kecepatannya saat ini, dia akan mencapai gerbang Xian yang jaraknya ribuan mil. Namun ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa masih ada gunung, pepohonan dan sungai, bukan daerah gurun. Apakah aku terbang ke arah yang salah? Chen Ping mengerutkan kening. Tetapi ketika Chen Ping jatuh ke tanah dan ingin melihat di mana dia mendarat, dia tiba-tiba menemukan bahwa Bai Chai sedang menatapnya dengan senyuman lucu di wajahnya. Apa yang terjadi? Kenapa aku kembali? Wajah Chen Ping dipenuhi rasa tidak percaya.
Dia melarikan diri secara emosional untuk waktu yang lama dan kembali ke tempat semula. Chen Ping tidak merasa bahwa dia telah mengubah arah, bagaimana dia bisa kembali. Kakak Bai, apakah kamu sengaja berpindah tempat dan menungguku di sini? Chen Ping selalu merasa Bai Chai tahu kemana dia pergi dan sengaja datang ke sini untuk menunggunya agar dia bisa merasa seperti kembali ke tempatnya semula. Apa menurutmu aku bisa lebih cepat darimu? Bai Chai menunjuk ke rumah jerami itu dan berkata. Chen Ping melihat ke gubuk jerami dan merasa seluruh tubuhnya tidak enak badan. Dia benar-benar telah kembali ke posisi semula. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Chen Ping selesai berbicara, kakinya berhenti, dan tubuhnya terlempar keluar seperti peluru lagi. Chen Ping sengaja mengubah arah, tapi setelah terbang beberapa saat, dia benar-benar melihat Bai Chai lagi. Chen Ping tidak punya pilihan selain membuka mata Tianmingnya. Dia ingin melihat apakah tempat ini hanyalah ilusi. Pernahkah Anda jatuh ke dalam ilusi? Tetapi setelah melihatnya lama sekali, saya menemukan tidak ada yang aneh, dan saya bahkan tidak dapat melihat formasinya, tetapi Chen Ping sendiri tidak dapat keluar. Selalu kembali ke tempat Anda berada. Aku tidak percaya. Chen Ping tiba-tiba menggunakan pedang pembunuh naga, dan api di pedang pembunuh naga menyala, lalu dia menebas ke depan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, energi pedang yang sangat besar, membawa api yang mengerikan, mulai melesat ke depan. Pegunungan diratakan oleh energi pedang ini, dan Chen Ping mengikuti energi pedang tersebut. Jika memang ada formasi hantu atau formasi lainnya, maka pedang ini akan langsung menerobosnya dan menerobos. Kali ini Chen Ping sangat percaya diri. Selama dia mengikuti energi pedang, dia tidak akan berkeliling lagi. Yang akan datang. Tapi setelah terbang sejenak, Chen Ping merasakan hawa dingin di punggungnya, diikuti dengan nafas yang berbahaya. Siapa yang berani menyerangku secara diam-diam? Chen Ping terkejut dan buru-buru berbalik. Tepuk tanganmu. Ledakan. Dengan telapak tangan ini, Chen Ping langsung mengenai energi pedang, dan kemudian ledakan besar terjadi. Chen Ping tercengang saat melihat pemandangan di hadapannya. Ternyata energi pedang tersebut adalah energi pedang yang baru saja ia tebas dengan pedang pembunuh naga. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hal itu terjadi tepat di belakang saya dan hampir melukai diri saya sendiri. Tanda tanya petik 2. Jangan tanya saya tidak tahu. Saya tidak mengerti teknik formasi apapun. Hanya orang bodoh yang bisa mempelajari hal rumit seperti itu. Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya. Chen Ping tidak punya pilihan selain jatuh kembali ke tanah. Melihat senyum lucu Bai Chai, Chen Ping menjadi semakin malu. Anda hanya membuang banyak waktu. Kakak Bai, apakah ini sama saja dengan memaksaku mempraktikkan pola ketuhanan? Chen Ping berkata tanpa daya. Bisa dibilang begitu. Lalu berapa lama saya harus berlatih sebelum saya bisa pergi? Apakah saya harus berlatih semua pola ketuhanan sampai saat itu? Chen Ping terus bertanya. Kalau begitu aku tidak tahu. Lagi pula, aku belum berlatih sepenuhnya, dan aku belum pernah meninggalkan tempat ini. Kata Bai Chai. Apa? Chen Ping langsung terkejut, apakah kakak senior Bai tidak pernah meninggalkan tempat ini? Saya belum pernah pergi, tapi saya sangat puas dengan diri saya sendiri. Ketika saya bertemu dengan seorang ahli seperti guru, saya bisa mengikutinya dan berlatih dengan baik. Mengapa repot-repot berlarian? Bukankah kita hanya ingin berlatih untuk menjadi abadi? Tanpa mengkhawatirkan hal-hal duniawi, kita bisa berlatih lebih baik. Bai Chai membujuk Chen Ping. Chen Ping terdiam beberapa saat. Bai Chai sendirian. Tidak ada yang akan mencarinya jika dia tidak pergi dari sini, jadi tidak apa-apa. Tapi Chen Ping tidak bisa melakukannya. Ada begitu banyak orang di sekitarnya sekarang, dan ada begitu banyak wanita, tidak ada yang bisa meninggalkannya. Jadi Chen Ping harus pergi dari sini.